Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung Sekupang, dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang 10 ibadah mulia yang berkaitan dengan Jabru al-Khawatir. Apa itu Jabru al-Khawatir? Jabru al-Khawatir itu artinya mengobati luka hati orang lain. Dan ibadah ini dianggap oleh para ulama sebagai ibadah yang sangat mulia sekali, melebihi ibadah-ibadah sunnah. Jadi mengobati luka yang diderita oleh orang lain, maksudnya yang dimaksud luka di sini luka hatinya, itu jauh lebih mulia dibandingkan salat malam, dibandingkan puasa sunnah, dibandingkan membaca Al-Quran dan begitu seterusnya. Karena ibadah ini dianggap sebagai ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun yudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kegembiraan yang dimasukkan seorang muslim ke hati muslim yang lainnya. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seagung-agungnya amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang memasukkan perasaan senang ke hati saudaranya. Tentu tidak lain dalam rangka mengobati rasa sakit hati yang diderita saudaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dalam kehidupan dunia tidak lepas daripada ujian. Dan terkadang ujian ini membuat kita berat, tergoncang dan terganggu hati kita, sehingga akhirnya mengakibatkan kehidupan kita ini dipenuhi dengan stres, kebingungan, kebimbangan, sedih. Terkadang saking stresnya, ada sebagian orang itu yang sampai gila dengan cara melakukan hal-hal yang bisa membahayakan kehidupannya, entah bunuh diri,
entah kemudian menyakiti orang, dan begitu seterusnya. Karena kalau sudah hati tergoncang, akal pun tidak bisa berpikir. Lah orang-orang yang seperti ini perlu obat. Orang-orang yang seperti ini perlu disembuhkan. Lah ada amalan-amalan yang bisa menyembuhkan, minimalnya walaupun tidak menghilangkan 100%, tetapi bisa meringankan. Bisa meringankan beban stresnya saudara kita, kebingungan saudara kita, sedihnya saudara kita, dan begitu seterusnya. Inilah yang kita akan bahas. 10 amalan yang paling agung yang bisa mengobati rasa sedih yang ada pada orang lain. Ini amalan langka yang kalau orang melakukannya, maka dia akan menjadi manusia yang memiliki amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Pertama, qada'u hawaijin nas, membantu hajat-hajat manusia. Nabi SAW terkenal sebagai manusia yang paling membantu manusia lainnya, dan itu dikisahkan oleh Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta Nabi. Saat Nabi SAW ketakutan karena melihat Jibril dalam bentuk asli, maka Nabi SAW dihibur oleh Khadijah dan mengatakan, wallahi la yuhzikallah abada, demi Allah wahai suamiku, engkau tidak mungkin dihinakan Allah karena peristiwa itu. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqsibul ma'dum wa taqridh dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kemudian Khadijah mengatakan, wahai suamiku, engkau ini orang yang paling menyambung silaturahim. Engkau bisa menanggung beban orang lain, bahkan membantu orang-orang yang kesulitan, memuliakan tamu dan memperjuangkan kebenaran. Jadi sifat Nabi SAW adalah manusia yang suka menolong orang, membantu orang lain yang sedang kesulitan. Dan Nabi SAW sampai mengatakan, man naffasa am mu'minin kurbatun min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang meringankan beban seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan bebannya dari kesulitan kelak pada hari kiamat. Maka yang pertama adalah kalau kita ingin membantu saudara kita yang sedang kesulitan, karena biasanya orang kesulitan ini hatinya cemas, hatinya bingung, bimbang, sedih, dan begitu seterusnya. Dengan datangnya kita kepada mereka kemudian membantu, maka itu sedikit meringankan beban mereka. Minimalnya hati yang sakit itu sedikit terobati, hati yang bingung itu sedikit teredakan kebingungannya, minimalnya stresnya berkurang. Dan ini ibadah yang sangat agung sekali, membantu hajat manusia. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, idkhalus surur bi kalimatin thayyibatin, memasukkan perasaan bahagia ke hati saudaranya dengan cara melontarkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang santun, nasihat-nasihat yang bijak, saran-saran yang baik. Karena terkadang ada orang yang sedih entah karena kemalangan, penyakit yang dideritanya cukup lama sehingga dia bersedih, tidak nampak seperti biasa manusia beraktivitas, atau mungkin ditinggal orang yang dicintainya,
sehingga dia merundung dan menangis sedih karena orang yang dicintainya telah meninggalkannya, atau karena mungkin perkara-perkara yang lain, entah dia dibuli, entah dia difitnah, entah dia dighibah, sehingga kehidupannya stres. Lah ketika kemudian kita tidak bisa membantu, minimalnya kita redakanlah perasaan sedih, bingung, stresnya itu dengan cara apa? Dengan melontarkan kalimat-kalimat yang baik. Mungkin ibu ada kawan yang baru kemalangan, suaminya meninggal, kemudian ibu nasihati, suruh sabar, sabar. Saya masih punya adik, nikah sama adik saya nanti, umpamanya, ya. Jadi minimalnya itu membuat orang tertawa, gembira, kan itu. Itu bisa mengurangi perasaannya, kan Bu, kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang santun, saran-saran, masukan-masukan, minimalnya mengurangi. Dan itu amalan yang luar biasa, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Seperti hadis yang tadi saya katakan, ahabbul a'mal ilallahi sururun yudkhiluhu ala muslim, bahwa amalan yang paling dicintai adalah kebahagiaan yang diletakkan ke hati seorang muslim. Dengan cara apa? Dengan cara melontarkan kalimat-kalimat indah, nasihat-nasihat bijak, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, qada'ud daini, membantu membayarkan hutang. Karena kita tahu bahwa hutang itu bagi sebagian orang mungkin biasa saja. Bagi yang tukang hutang, gali lubang tutup lubang, mungkin biasa saja, kan. Tapi ada orang-orang tertentu itu kalau dia berhutang, apalagi tidak sanggup bayar, itu bisa sampai tingkat stres, Bu. Ingat orang-orang yang suka pinjol itu, kan Bu, pinjaman online itu, sampai diburu, akhirnya stres sampai sebagian mereka bunuh diri loh, sampai nekat, bahkan sampai kelahi dengan penagihnya, bahkan sempat penagihnya pula yang dibantai dia. Jadi hutang itu memang membuat orang di malam hari bingung, di siang hari dia menghilang. Di malam hari mikir besok gimana kalau debt collector datang, si penagih datang, stres, dia tidak bisa tidur tuh. Nanti di siang hari ngilang dia, takut ketahuan. Sehingga orang yang terlilit hutang itu tidak akan pernah bahagia hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun terhalang masuk ke dalam sorga karena hutang yang belum dibayarnya. Apalagi yang mati bukan karena syahid, tentu lebih sulit lagi untuk masuk ke dalam sorga. Lah karena orang-orang yang terlilit hutang itu pasti mereka sedang kebingungan, sedang stres. Kalau kita datang sebagai penolong, kita bantu walaupun tidak melunasi semuanya, tapi minimalnya meringankan sebagiannya, atau mungkin sepertiganya atau seperempatnya, itu sudah sangat membantu. Minimalnya mengurangi stresnya lah, walaupun tidak banyak. Dan itu pada masuk kepada amalan jabru al-khawatir. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, at-tasadduq 'alal aramil wal masakin wal fuqara, bersedekah kepada al-aramil, janda-janda yang miskin, atau orang-orang miskin, atau orang-orang fakir, membantu mereka, terutama janda-janda yang usianya sudah 60, 70 tahun, terkadang suaminya sudah meninggal, entah anaknya kemana tak tahu, tak tanggung jawab, kadang-kadang harus tinggal di kolong-kolong jembatan, kadang-kadang harus meminta-minta di lampu merah. Ada orang-orang tua yang sudah janda, hidup mereka susah, entah apa yang ada pada pikiran mereka, pasti mungkin mereka sedih, tidak mungkin tidak sedih. Lah kalau kita datang kemudian menolong mereka, membantu dengan harta yang kita miliki walaupun tidak banyak,
maka itu salah satu bentuk jabrul khawatir, menempel kesedihan saudaranya. Atau membantu fuqara wal masakin, karena kita tahu bahwa orang-orang fakir miskin ini kehidupannya kan tidak berkecukupan, sehingga banyak masalah. Tentu hati mereka tidak akan tenang. Dengan kedatangan kita kepada mereka, minimalnya memberikan secercah kebahagiaan, dan itu bagian daripada amal jabrul khawatir tadi. Berusaha untuk datang sebagai pelipur lara, walaupun tidak menghilangkan seluruh keperitan hidupnya, tetapi minimalnya meringankan sebagiannya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kafilul yatama, orang yang mengkafil anak yatim. Kita tahu bahwa anak yatim itu kalau sudah mulai besar dia sedih, apalagi dia tidak punya orang tua, dua-duanya meninggal, dan tidak punya orang tua angkat yang baik. Itu biasanya mereka dirundung dengan kesedihan akan tergambar orang tuanya, dan melihat kebahagiaan anak-anak yang seusianya yang punya orang tua, maka dia pun kepengen juga punya orang tua, sehingga bawaannya hanya sedih, menangis, dan berhayal kalau dia punya orang tua seperti orang lain. Lah kalau kita datang mengkafil mereka, menjadi ibu angkat atau ayang angkat bagi anak-anak yatim, kita besarkan mereka, tentu bisa